Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat dari Imam Abi Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi ummatu marhumah." Nabi mengatakan sungguh umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengatakan bahwasanya umat ini, kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW, adalah umat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua, kepada umat Nabi Muhammad, adalah Allah memberikan keutamaan yang lebih pada umat ini di atas umat-umat terdahulu. Jadi salah satu bentuk kasih sayang Allah terhadap umat ini adalah Allah memberikan keutamaan yang lebih pada umat ini di atas umat-umat terdahulu. Di antara kelebihan umat Nabi Muhammad SAW terhadap umat-umat terdahulu, yang pertama adalah memang umat ini adalah umat belakangan. Kita adalah umat yang lahir belakangan di dunia, artinya umat akhir zaman. Karena Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, penutup para rasul. Artinya umatnya pun umat terakhir. Artinya kita semua adalah umat belakangan. Akan tetapi nanti di akhirat, kita adalah umat yang pertama kali masuk surga. Umat yang pertama kali masuk surga. Jadi umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang belakangan di dunia. Tapi nanti di akhirat, bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang pertama kali masuk surga. Disebutkan sebuah riwayat yang sahih ketika Nabi mengatakan, "Atibabal jannati fa astaghfiru yaumal qiyamah." Nabi mengatakan, nanti pada hari kiamat aku akan datang ke pintu surga, kemudian aku akan mengetuk pintu surga, minta bukakan pintu surga oleh para malaikat yang menjaga pintu surga ketika itu. Fayaqul khazin, maka berkatalah penjaga pintu surga, "Man anta?" Siapa engkau? Berani-beraninya engkau mengetuk pintu surga. Maka Nabi mengatakan, "Ana Muhammad." Aku adalah Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat tersebut mengatakan, "Oh, wabika umirtu la aftahu li ahadin qabla." Oh, karena engkau wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah tidak boleh membukakan pintu surga ini kepada siapapun kecuali hanya kepada engkau wahai Muhammad. Artinya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali masuk surga bersama dengan umatnya. Bahkan sebutkan riwayat yang sahih, riwayat dari Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah." Nabi mengatakan, "Nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah." Kita adalah umat yang terakhir dan umat yang pertama nanti di akhirat kelak. Lalu Nabi mengatakan, "Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah." Dan kita adalah umat yang pertama kali masuk surga. Jadi ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Muhammad SAW di atas umat-umat yang lain. Tatkala umat-umat yang lain mereka di dunia lahir lebih dahulu, kita belakangan, tapi nanti di akhir kelak umat Muhammad SAW adalah umat yang pertama kali masuk surga. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW di atas umat-umat yang lain adalah memang umurnya umat Nabi Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70 tahun kebanyakannya. Nabi mengatakan, "A'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yujawwizu dzalik." Nabi mengatakan bahwasanya umur umatku umumnya adalah 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali di antara mereka yang melebihi dari 70 tahun. Artinya, bukan yang lebih dari 70 tahun ini adalah orang yang sedikit menurut Nabi Muhammad SAW. Karena umumnya umur umat Nabi Muhammad SAW adalah baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70 tahun. Secara logika, kalau umur itu lebih panjang, lebih banyak, maka amalnya pun lebih besar, lebih banyak. Kalau umurnya umat Muhammad SAW 60 sampai 70 tahun, lihatlah bagaimana umurnya umat-umat terdahulu. Contohnya saja Nabi Nuh alaihissalam, umurnya sampai 1000 tahun kurang 50. Artinya dengan banyaknya umur, dengan panjangnya umur, maka banyak juga amal salehnya. Tapi bukan di situ poinnya.
Memang umurnya umat Nabi Muhammad SAW umurnya paling sedikit, 60 sampai 70 tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang lebih dari itu. Apa keutamaannya? Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ganjaran pahala yang berlipat-lipat bagi umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Walaupun amalan kita sedikit, umur kita sedikit, amal kita sedikit, tapi Allah telah menyiapkan bagi kita ganjaran pahala dari amal soleh yang kita perbuat itu berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sebuah riwayat yang sahih, riwayat dari Imam Bukhari. Ketika Nabi memperumpamakan, Nabi mempermisalkan, Nabi mengatakan innama mathalukum wal yahud wan nasara. Sungguh permisalan antara kalian, perumpamaan kalian dengan orang-orang Yahudi terdahulu, karajulin ista'mala ummalan, seperti seorang majikan yang sedang memperkerjakan tukang-tukangnya. Lalu majikan tersebut mengatakan, kalian bekerja dari pagi sampai siang, ila nisfil lail, ila nisfil nahar, kalian hanya mendapatkan kirat, satu kirat. Maka amalannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara terdahulu, ketika mereka beramal saleh, diibaratkan mereka begawi, mereka beramal dari pagi sampai siang, kurang lebih mungkin 6 jam. Ibarat kalau misalkan dari jam 6 sampai jam 12, 6 jam. Maka mereka mendapatkan satu kirat pahalanya. Bahkan sebutkan ayat yang lain, orang-orang Nasara, mereka beramal dari pagi sampai asar, tambah lagi 3 jam, 9 jam. Maka mereka hanya mendapatkan satu kirat pahala yang Allah siapkan untuk mereka. Kemudian thumma antumul ladzina ta'maluna min salatil asri ila al-maghrib. Adapun kalian Nabi Muhammad SAW, umatnya Nabi Muhammad SAW, kalian beramal dari waktu sholat asar sampai maghrib, maka kalian mendapatkan kirataini, mendapatkan dua kirat. Hanya beramal dari waktu asar sampai maghrib, kurang lebih 3 jam. Mereka orang-orang Yahudi terdahulu beramal selama 6 jam dari pagi sampai siang, mendapatkan satu kirat. Orang-orang Nasara dari pagi sampai asar hanya mendapatkan satu kirat, 9 jam beramal. Adapun kalian Nabi Muhammad SAW, kalian beramal dari asar sampai maghrib, kalian mendapatkan dua kirat. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal saleh kita yang sedikit ini dibandingkan amalnya umat-umat terdahulu. Dan satu hal lagi yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal saleh kita dibandingkan amal-amal umat yang terdahulu. Sebutkan dalam sebuah riwayat, sebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau menyebutkan sebuah perkataan dari Imam Mujahid, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, bahwasanya Imam Mujahid mengatakan, kana fi Bani Israil rajulun, bahwa dahulu pada zaman Bani Israil ada seorang laki-laki, di mana laki-laki tersebut yaqumul laila hatta yusbiha, di mana seorang Bani Israil tersebut dia di malam harinya sampai menjelang subuh dia selalu sholat malam. Dia mengerjakan sholat malam dari malam sampai subuh. Ini di malam hari. Di siang harinya yujahidul aduwa bin nahari hatta yumsi. Di siang harinya dia berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari pagi sampai sore. Jadi di malam harinya dia begadang untuk sholat malam tahajud, di siang harinya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan selama fa'ala dzalika alf syahrin. Dia kerjakan amalan tersebut, sholat malam dan berjihadnya itu selama 1000 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa ayatnya? Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Satu malam Al-Qadar yang terdapat di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang diharapkan berada di malam-malam ganjil. Satu malam kalau kita beramal saleh, kita salat di dalamnya, kita iktikaf di dalamnya, kita berzikir, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan malam Al-Qadar,
Maka beramal pada malam tersebut itu menyamai amalnya orang Bani Israel tadi, di mana dia harus beramal betul-betul 1000 bulan. Adapun kita hanya satu malam saja. Satu malam saja mendapatkan pahala 1000 bulan, bahkan lebih dari itu. Dibandingkan orang Bani Israel tadi, di mana dia bangun malam dan berjihad selama 1000 bulan baru dapat pahala 1000 bulan. Adapun kita umat Nabi Muhammad SAW, karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan satu malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namun kita kada tahu malam keberapa. Kita kada tahu malam keberapa. Nabi SAW pernah diperlihatkan malam tersebut, kemudian kemudian Nabi dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibuat lupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya malam Al-Qadar itu terjadi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, diharapkan pada malam-malam ganjil. Dan para ulama mengatakan di antaranya Imam Nawawi rahimahullah, malam Al-Qadar itu malamnya berganti-ganti, berpindah-pindah setiap tahun. Ada mesti 21 tahun, 20, malam 21 terus setiap tahunnya ada. Bisa saja malam ini, tahun ini 21, tahun depan 23, tahun depan terus berganti-ganti. Dan itu semua adalah perkara gaib. Perkara gaib hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Maka kalau yang seperti ini, bagaimana mungkin kita menyia-nyiakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan sampai seorang muslim dia menyia-nyiakan malam tersebut. Maka kita berusaha meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta hidayah dan taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hari-hari yang tersisa, dengan malam-malam tersisa. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk bisa beramal saleh di sisa-sisa malam terakhir kita ini, dan memberikan kita kesabaran untuk bisa beramal saleh. Karena yang namanya beramal saleh butuh kesabaran. Kita butuh kesabaran, butuh sabar untuk menahan rasa takut, butuh sabar ketika kita salat, butuh sabar untuk baca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amal yang kita kerjakan di sisa malam-malam terakhir ini bertepatan dengan malam Al-Qadar, sehingga kita mendapatkan keutamaannya beribadah seperti 1000 bulan, bahkan lebih dari 1000 bulan sebagaimana orang Bani Israil tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.